Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya untuk pembelajaran hari ini. Ana Ustazah, apa kabarnya? Siswa kelas 4A, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4A, apa kabarnya? Baik. Siap. Hebat, tapi fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, Ana Ustazah, alhamdulillah sepertinya sudah fokus semua ya untuk pembelajaran hari ini. Oke, langsung saja ya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, Ana Ustazah, sebelum kita belajar untuk hari ini, ada baiknya kita berdoa dan murojaah terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sodari wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita murojaah surat An-Naba 1-5. Oke, surat An-Naba, berita besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, anak ustazah, alhamdulillah kita sudah berdoa dan murojaah. Semoga dengan kita berdoa dan murojaah, kita serahkan kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, anak ustazah, sebelum kita belajar, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oi, oi. Oi, oi. Yes, yes. Yes, yes. I am the best, you are the best, we are the best. Amin. Oke, anak ustazah, ada yang masih ingat pekan lalu kita mempelajari tentang apa? Tepat sekali. Pekan lalu kita mempelajari mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan dan bilangan desimal. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kecepatan dan debit. Ada yang pernah dengar mengenai kata-kata tersebut, kecepatan dan debit? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang keduanya. Oke, anak ustazah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui dan dapat menyelesaikan masalah terkait kecepatan yang berkaitan jarak dan waktu, debit yang berkaitan dengan volume dan waktu. Oke, anak ustazah, untuk yang pertama kita belajar tentang kecepatan. Oke, apa itu kecepatan? Iya,
Sebelum Ustazah menjelaskan secara rinci apa itu kecepatan, marilah kita simak video berikut ini. Ayo balap, membalap-balapan mobil, ayo melaju, melaju jangan berhenti. Ayo balapan lebih cepat, secepat yang kau bisa sampai akhir. Go, 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 ayo kita balapan. Hey, hey, hey. Hey, hey, ayo balap, membalap-balapan mobil, ayo melaju, melaju jangan berhenti. Ayo balapan sekarang melompat, melompat setinggi mungkin ke udara. Go, go, mobil balap. Baik, kita sudah menyaksikan video mengenai kecepatan. Oke, anak Ustazah, apakah kalian sudah memahami apa itu kecepatan? Ya, kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Nah, sebelum kita mempelajari kecepatan, kita harus memahami terlebih dahulu operasi hitung satuan jarak dan hubungannya antar satuan waktu. Baik, sebagai contoh untuk hubungan antara satuan waktu ini, seperti kita lihat, satu hari itu setara ataupun sama dengan 24 jam. Kemudian, 1 jam itu setara dengan 60 menit. Dan 1 menit itu setara dengan 60 detik. Dan 1 jam itu setara dengan 3.600 detik. Oke, untuk contoh soal mengenai hubungan antar satuan waktu ini, Ustazah contohkan, kalian jawab ya, 5 jam itu setara dengan berapa menit? Nah, cara penyelesaiannya adalah 1 jam itu sama dengan berapa tadi? Iya, 60 menit. Cukup kita kalikan saja 5 jam tadi ya. 5 dikali 60 menit. Hasilnya adalah 300 menit. Jadi, 5 jam itu setara dengan 300 menit. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengetahui tentang satuan jarak. Nah, di sini Ustazah ada tangga pintar. Nah, untuk tangga pintar di sini itu terdiri dari 7 tingkat tangga. Nah, yang tingkat pertama itu kilometer, kemudian tingkat kedua itu hektometer, selanjutnya dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter, dan milimeter. Nah, untuk ketujuh tingkat ini, apabila naik satu tangga, itu dibagi dengan 10. Apabila turun satu tangga, itu dikali dengan 10. Oke, untuk contoh soal mengenai satuan jarak ini, saya contohkan. Coba kalian jawab, 2 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Oke, tadi 2 meter ya, terletak di sini. Untuk mencapai sentimeter berarti dia harus turun. Jadi, berapa tangga dia harus turun? 1, 2, berarti 2 tangga. Kalau 2 tangga, kalau dia turun berarti kita kalikan dengan 10. Oke. 2 dikali 10 hasilnya 20. Oke, kita turun 1 tangga lagi, kita kalikan 10 lagi. 20 dikali 10 hasilnya berapa? 200 cm. Oke, berarti 2 meter itu setara dengan 200 cm. Baik, anak Ustazah, tadi kita sudah mempelajari mengenai satuan jarak dan juga satuan waktu. Oke, apakah kalian sudah memahami akan kedua hal tersebut? Mungkin ada pertanyaan, boleh anak Ustazah kalau mau bertanya? Oke, alhamdulillah sudah paham ya. Kalau kalian sudah paham mengenai kedua hal tersebut, maka kita akan lanjut mengenai kecepatan ya, kecepatan yang sesungguhnya. Di sini kita akan mempelajari sebuah segitiga kecepatan. Kenapa disebut segitiga kecepatan? Karena agar bisa memudahkan kalian untuk menghafal rumus kecepatan.
Oke, di sini Ustazah jelaskan kenapa di sana ada tulisan J, kenapa ada tulisan K, kenapa ada tulisan W, Ustazah. Nah, di sini J ini dijelaskan untuk jarak. Kemudian K ini untuk kecepatan dan W adalah untuk waktu. Gampang bukan? Oke, anak Ustazah cukup tahu awalan katanya saja. Nah, kalian sudah mengetahui hal tersebut ya. Oke, di sini anak Ustazah cara membacanya apabila kalian menemukan sebuah soal. Nah, soal tersebut ditanya jarak. Misal ditanya jarak. Kita cukup tutup bagian J-nya dan tertinggal huruf K dan W saja. Nah, apabila di bawah ini itu cukup kalian kalikan saja kalau di bagian bawah ini. Berarti kita cukup kalikan kecepatan dikali dengan waktu atau K dikali W. Oke, misal juga kecepatan itu yang ditanya, kita tutup bagian K-nya, kemudian tertinggal J dan W. Karena letaknya itu seperti pecahan, seperti per, berarti ini cukup dibagi. Oke, berarti di sini J dibagi W atau jarak dibagi waktu. Oke, misal lagi yang ditanyakan itu W ya. Tanyakan W, berarti kita tutup bagian W, tutup bagian waktunya, berarti tertinggal jarak dibagi kecepatan. Oke, anak Ustazah, kita akan langsung mengaplikasikannya kepada soal berikut ini. Oke, soalnya Budi pergi ke Bengkulu mengendarai motor selama 3 jam dengan jarak tempuh 60 km. Nah, berapa kecepatan rata-rata Budi mengendarai motor? Oke, untuk penyelesaiannya di sini dapat kita ketahui untuk jaraknya itu sama dengan 60 km. Dan kemudian untuk waktunya itu 3 jam. Dan yang ditanya adalah kecepatan. Jadi rumus yang kita pakai adalah ini ya, kita tutup K-nya berarti J per W atau jarak dibagi waktu. Oke, langsung kita masukkan ke dalam rumus. J-nya berapa tadi? Iya, 60. Kemudian W-nya berapa? 3. Langsung kita bagi. 60 dibagi 3, hasilnya 20 km per jam. Ya, anak Ustazah, mudah bukan? Oke, itu tadi adalah tentang kecepatan. Oke, kita akan mempelajari yang kedua tentang debit. Oke, anak Ustazah, sebelum kita mempelajari apa itu debit, mari kita simak video berikut ini. Baik anak Ustazah, telah kita saksikan tadi video tentang pengisian air. Nah, ada yang sudah tahu apa itu debit tentang video tadi? Oke, anak Ustazah, di sini akan Ustazah jelaskan. Nah, dalam pengisian air, kita dapat menghitung volume dan waktu yang dibutuhkan. Nah, apa itu volume, Ustazah? Nah, volume itu adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu objek. Nah, objeknya apa? Air. Nah, seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh air tersebut dalam waktu yang diperlukan. Nah, anak Ustazah, barulah kita masuk di sini ke debit. Nah, debit merupakan volume. Ingat volume tadi? Volume zat cair yang mengalir persatuan waktu atau dapat dikatakan sebagai perbandingan waktu dan volume. Nah, berarti debit di sini itu berfokus kepada zat cair. Zat cairnya apa, Nah Ustazah? Iya, air di sini. Oke, nanti kita akan mempelajari mengenai volume dan juga satuan waktu. Untuk satuan volume itu adalah meter kubik per. Oke, di sini untuk mengenai satuan volume, Ustazah sudah ada tangga pintar untuk satuan volume. Oke, sama seperti satuan panjang ataupun satuan jarak tadi. Di sini ada 7 tingkat. Cukup kalian ganti huruf ujungnya dengan L atau liter, karena satuan yang dipakai itu adalah liter bukan meter ya. Oke, di sini ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter,
desiliter, sentiliter, mililiter. Nah, sama seperti tadi, apabila turun satu tangga itu dikali dengan 10. Apabila naik satu tangga itu dibagi 10. Oke, anak ustazah, di sini tadi kan kita sudah mengetahui tentang satuan volume, yaitu meter kubik per liter. Meter kubiknya kita notasikan dengan pangkat 3. Oke. Nah, untuk meter kubik itu tangga pintarnya kita sama ratakan seperti tangga yang sebelumnya, yaitu tangga jarak. Nah, sebelumnya karena belum ada pangkatnya, kita tambahkan saja pangkat 3, kilometer pangkat 3 atau kilometer kubik, sampai seterusnya ke tangga milimeter kubik. Nah, untuk pengaplikasiannya itu sama. Apabila turun itu dikali 10, apabila dia pangkat 3 berarti dikali 1000, apabila dia naik berarti dibagi 1000. Nah, untuk contoh soalnya, pengerjaannya adalah coba 5 km kubik sama dengan berapa hektometer kubik. Nah, dapat kita simpulkan di sini untuk 5 km kubik berada di sini ke hektometer kubik itu turun berapa tangga? Ya, 1 tangga. Kalau turun berarti kita kalikan dengan 1000. Berarti hasilnya adalah 5000 hektometer kubik. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengetahui tentang segitiga debit. Sama seperti sebelumnya untuk pengaplikasiannya di sini. Saya jelaskan ya, maksudnya P ini adalah volume, D ini untuk debit, W ini adalah untuk waktu. Sama seperti tadi, apabila debit yang ditanya berarti P per W, volume dibagi dengan waktu. Begitupun yang lainnya, apabila ditanya waktunya, kita tutup W-nya, kita lihat rumus apakah yang kita gunakan. Oke, di sini untuk satuannya, untuk satuan debit itu adalah meter kubik per sekon, liter per sekon, meter kubik per jam, liter per menit, sentimeter kubik per sekon, hektometer kubik per sekon, dan lain sebagainya. Oke, agar kalian lebih mengerti, di sini kita akan menyelesaikan sebuah soal. Oke, soalnya seperti ini. Sebuah bak mandi terisi air sebanyak 1000 liter dalam waktu 20 menit. Nah, berapakah debit air yang mengalir ke dalam bak tersebut? Oke, untuk penyelesaiannya di sini dapat kita ketahui bahwa untuk volumenya itu adalah 1000 liter. Tadi kan volume airnya adalah 1000 liter. Kemudian untuk waktu yang dibutuhkan itu 20 menit. Nah, dapat kita simpulkan di rumus segitiga debit di sini yang ditanya adalah debit, berarti debit yang kita tutup. Berarti rumus yang kita pakai adalah P per W atau volume dibagi dengan waktu. Kita masukkan ke dalam rumus, P-nya adalah 1000 liter dibagi dengan 20 menit. Oke, berapa jawabannya anak-anak ustazah? Iya, 50 liter per menit. Mudah bukan? Oke, anak ustazah, apabila ada pertanyaan, boleh untuk bertanya. Apabila ada yang kurang dipahami, juga boleh untuk bertanya. Oke, kalau tidak ada, kita akan mengerjakan sebuah soal di buku. Boleh buka bukunya di halaman 63 di uji kompetensi. Nah, nanti kalian akan mengerjakannya secara berkelompok terlebih dahulu. Nah, untuk kelompoknya itu adalah kelompok minggu lalu yang sudah ustazah pilihkan. Ya, masih ingat ya? Oke, silakan sekarang berkumpul dengan kelompoknya dan mengerjakan tugasnya. Apabila setelah kalian selesaikan semua tugasnya, nanti ustazah minta kalian satu persatu untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Masya Allah, anak-anak ustazah. Alhamdulillah sepertinya kalian sudah memahaminya ya. Dari jawaban-jawaban yang telah kalian jawab tadi, itu sudah mewakili bahwa kalian sudah memahami tentang kecepatan dan debit. Masya Allah, beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Masya Allah, semoga anak-anak ustazah di sini bisa memahami ya apa itu tentang kecepatan maupun debit. Nah, kecepatan tadi apa saja yang harus kita ketahui ya?
Iya, ada satuan jarak, ada satuan waktu. Untuk debit juga kita harus mengetahui tentang satuan volume, kemudian satuan waktu juga, karena hal tersebut itu berkaitan. Oke, anak ustazah, alhamdulillah hari ini ustazah sangat mengapresiasi sekali ya semangat belajarnya kalian. Semoga untuk hari ini ilmu yang kalian peroleh itu bisa berguna dan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah anak ustazah, kita sudah di penghujung pembelajaran. Oke, kalau tidak ada pertanyaan di sini, ustazah akan memberikan kalian tugas di rumah agar kalian dapat mempelajari kembali apa itu kecepatan dan debit. Itu kalian bisa selesaikan soal latihan di halaman 67 di uji kompetensi 2 ya. Dijawab dan dibuat penyelesaiannya. Oke, anak ustazah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran pekan berikutnya.